Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online jam pencastur seri keempatnya, Julius Baer Generation Cup 2024 event utama kawan. Nah, kita akan melanjutkan mengulas satu game lagi kawan di divisi 1. Kita akan hanya menyoroti divisi 1 saja. Mungkin kawan-kawan menemukan game bagus di divisi 2 ataupun divisi 3. Silakan kalian rekom kawan di kolom komentar, bisa admin cek nanti dan akan kita ulas bersama. Seperti yang sedikit saya jelaskan tadi kawan, Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Nanti Magnus Carlsen akan berhadapan dengan Levon Aronian setelah Levon ini mengalahkan Maxim Lagravie kawan. Kemudian Alireza Firoza akan berhadapan dengan Alexander Grischuk setelah Alireza menyingkirkan Vladimir Fedosev kawan, dan Arjun Erigaisi disingkirkan oleh Alexander Grischuk. Tapi para pemain yang kalah masih mempunyai kesempatan turun ke bracket bawah. Maxim akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi dan Vladimir Fedosev akan berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Nah, di video tadi pagi sudah kita ulas permainan Armageddon antara Ian Nepomniachtchi versus Magnus Carlsen. Nah, sekarang ada game yang bagus juga kawan dari partainya MVL versus Levon Aronian pada game pertama. Langsung ke papan analisisnya. Dan Maxim Pegang Putih mengawali dengan pion raja, pion E4. Levon menghadapi pemain Perancis menggunakan pertahanan Perancis pion E6. Ada pion D4, pion D5, kuda C3, kuda F6, pion E5, kuda FD7. Ini adalah pertahanan Perancis variasi standard kawan atau variasi klasikal. Nah, biasanya dilanjut putih dengan pion F4 jalur utamanya, tapi memilih opsi kedua kuda C ke E2. Mungkin kalian sudah tahu betul kawan jalur utama, jadi tak perlu saya tunjukkan kawan ya. Ya, idenya pion F4, nanti kuda F3, tentu pion C5, pion A6, gajah E3. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi kuda C ke E2 pilihan dari MVL, ada pion C5, pion C3. Inilah maksud tadi kuda mundur ke petak E2 kawan, untuk perkuat rantai pion di diagonal gelap panjang. Kuda C6 tetap menekan petak D4, baru kuda F3 setelah gajah E7 kawan. Di sini pion A3 merupakan salah satu opsi yang paling banyak diambil kawan, ataupun kuda lompat ke petak F4 langsung, atau pion G3 kawan. Untuk Fianchetto gajah terang agar bisa mempercepat rokade, karena kita lihat hitam sudah siap-siap rokade. MVL memilih langkah engine dengan pion H4. Nah, Menteri A5 untuk pion kawan dan persiapan baku hantam petak D4, pion A3, pion C pukul pion D4, pion B4 terlebih dahulu, usir menteri mundur ke B6, baru pion C pukul pion D4. Di sini tadi sudah kita dapat langkah baru ya kawan, di posisi ini, di mana game terdahulu memainkan pion B6, tapi memilih dengan pion C pukul pion D4, pion B4, menteri mundur ke B6, baru pion C pukul pion D4. Ada pion F6 kawan. Nah, ada ide pengorbanan dengan pion B5, kuda ke A5 kalau menteri ambil. Nah, kuda F4 menyerang pion ini dan discover. Memilih langsung kuda lompat ke petak F4 dari MVL dan pion F pukul pion E5. Stockfish menyarankan untuk lanjutkan pion D pukul pion E5 yang terkuat kawan, tapi MVL memilih kuda ambil pion E6 dan berharap ambil pion G7. Levon salah respon dengan gajah F6. Ada cara untuk mempertahankan pion ini kawan, dengan aktifkan kuda ke petak F6. Kalau kuda ambil pion G7 setelah raja bergeser, kuda tidak bisa pulang ke rumah. Ya, coba kalian lihat. Kemungkinan di sini kawan, hitam akan melanjutkan dengan langkah, maksud saya putih akan melanjutkan langkah dengan kuda F ke G5. Nah, hitam akan ambil pion D4, kuda pukul kuda, menteri ambil balik, pertukar menteri di petak D4 kawan. Nah, mungkin di sini berlanjut dengan gajah B2. Kembali lagi ke permainan aslinya, memilih dengan gajah F6 untuk lindungi petak G7. Kemudian ada gajah E3, perkuat petak D4-nya. Di sini ada pion E4, kuda G ke F5. Ada kuda F8 kawan, untuk menantang pertukaran kuda. Ditolak mundur ke petak F4 untuk menyerang pion ini. Nah, di sini ada kuda mundur ke E7, backup pion. Benteng C1, pion H6,
kuda G mundur ke H3, ada gajah E6 perkuat pion D5 dan menawarkan pertukaran dengan gajah terang kawan. Ditolak dengan gajah E2 langkah bagus untuk mendapatkan diagonal ini, tapi tenang, masih ada kuda-kuda kawan, backup petak G6, tak ada masalah di ruang terang sementara waktu. Nah, kemudian di sini hitam salah respon, pion A5 saran dan stokvis untuk dobrak sisi menteri. Memilih dengan langkah kuda F ke petak G6 menantang pertukaran. Memilih gajah. Kuda ambil gajah E6, ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini dorong pion H5 langkah bagus untuk mengusir kuda kawan. Kuda ke H4 untuk coba ambil pion ini kawan. Nah, Stockfish di sini menyarankan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke petak F7 kawan. Nah, kuda ini aktif serang menteri untuk juga kawal pion G2 dan nanti bisa disusul menteri keluar ke petak G4 ataupun dengan pion G4 kalau menteri bergerak ke petak F5. Tapi langsung dengan kuda F4 MVL bermain serang menteri, jaga pionnya sekaligus. Menteri bergeser ke petak D6, langkah kuatnya ke petak D7 kawan untuk menghindari skak ini. Tapi yang ditakutkan mungkin tusukan ya, tapi belum cukup dukungan di diagonal terang. Tapi memilih ke ruang gelap. Menteri D6, ada gajah B5 skak, raja F7, menteri G4 kawan untuk ancam kuda. Kuda ke F5 dan kuda ambil pion D5 sekarang. Kalau kuda pukul kuda, menteri ambil kuda F5. Jika menteri ambil kuda D5, ada gajah C4, tusukan kawan pada raja menteri nanti. Langkah brilian termasuk dari putih ini. Nah, jika sekarang kuda ini ambil gajah di petak E3, ya simpel kuda pukul balik kawan. Tak ada masalah bagi putih. Putih menang. Dalam posisi bagus putih sekarang. Ada benteng HC8 menantang pertukaran kawan. Diterima. Nah, di sini baru kuda ambil gajah. Ternyata kurang kuat. Benteng pukul benteng terlebih dahulu. Nah, kuda pukul kuda E7. Ambil balik kawan. Kuda menjaga benteng di belakang. Mungkin di sini menteri akan ambil pion yang ada di petak E4. Benteng tidak bisa meluncur ke bawah karena ada gajah yang mengawasi. Putih dalam posisi yang bagus masih. Memilih dengan langkah kuda ambil gajah E3, temponya ancam menteri. Di sini kawan MVL korban menteri dengan langkah gajah E8 skak terlebih dahulu. Raja mundur ke F8 dan benteng pukul benteng menyerahkan menteri petak G4. Kuda ambil menteri diikuti, gajah G6 discover check. Tak ada pilihan lain, harus diblokade. Blokade dengan kuda, sikat oleh benteng skak. Nah, blokade dengan gajah kawan. Tak ada pilihan lain. Dengan menteri silakan kalian kalau mau coba dengan gajah. Nah, di sini kawan langkah kuat bagi putih, angkat benteng, saling ancam perwira yang kuat. Memilih kuda mundur ke E3, menghindari ancaman menteri dan sekarang permainan kembali dalam posisi level. Dengan ide benteng H4 cukup bagus, mungkin menteri ini akan bergerak kawan ke petak D7. Ancam benteng, lindungi kudanya sekaligus, kalian sikat saja gajah ini. Menteri ambil balik, benteng ambil kuda G4, menteri ambil kuda D5, benteng ambil pion E4 dan ancaman skakmat yang sulit dihindari kawan. Sulit dihindari kecuali nanti terjadi pertukaran di petak E8 ini. Dengan keunggulan jumlah pion, putih dapat dipastikan menang. Apalagi ada pion bebas seperti ini. Kembali lagi ke permainan aslinya. MVL memilih tarik mundur kuda ke E3. Kuda pukul kuda ambil balik oleh pion F. Permainan dalam posisi level sekarang. Menteri G3 skak untuk mendapatkan pion ini kawan. Pion ini mungkin juga menteri ke F1. Tapi gajahnya dalam posisi kena pin kawan. Raja ke petak E7. Kemudian di sini ada benteng H3. Lindungi pion kawan. Serang menteri. Menteri G4 serang benteng, benteng mundur ke C1, di sini raja bergerak ke D6, ada raja G1, kemudian ada gajah G5 menyerang pion kawan, raja bergeser ke H1, dan kemudian pion B4, maksud saya pion B5, benteng E1, gajah H4 serang benteng, benteng A1 untuk dukungan pion di lajur A, gajah F2 tetap menekan pion kawan, dilanjut mungkin menteri nanti ya. Nah, raja bergerak ke H2, pion A6, benteng A2 serang gajah, gajah mundur lagi ke petak H4, petak yang kuat lainnya ke petak E1 kawan, ke petak H4,
Nah, sekarang dorong pion A4. Langkah kuat lainnya menurut engine, gajah ini bisa bergerak ancam menteri, saling ancam perwira kawan. Menteri ambil gajah terang, kalian bisa mendapatkan gajah gelap. Ya, dibilang gampang-gampang susah ya permainan endgame seperti ini. Unggul pion, benteng-benteng melawan menteri kawan. Dirasa masih cukup imbang. Memilih dengan pion A4 untuk dobrak lewat sisi kiri kawan. Gajah G5, serang pion. Nah, di sini pion pukul pion, ambil balik, kemudian benteng F2 setelah ditinggal oleh gajah dan persiapan kawan. Raja mundur ke C7 dalam kontrol waktu yang tertatih-tatih. Levon kawan tersisa 5 detikan dengan increment cuma 2 detik kawan. Langkah terbaiknya menteri ke peta D1. Tapi raja mundur ke C7, ada gajah F5, menteri D1. Sekarang pion hitam jatuh di pusat. Ada 2 pion terkoneksi kawan, yang cukup kuat dengan pengawal benteng-benteng. Gajah ambil pion E4, menteri E1, ancam benteng, ancam pion-pion ini kawan. Benteng F3, menteri ambil pion B4. Benteng F7 skak, raja B6, dan benteng ambil pion G7. Menteri E1, langkah blunder kawan, sekarang memberikan kesempatan putih menang. Langkah terbaiknya, menteri bergerak ke petak D6 skak. Raja bergeser ke H1, diikuti menteri mundur ke petak F8, ancam benteng, dan kalau ingin melakukan skak-skak ya nanti ya. Itulah opsi terkuatnya. Tapi memilih ke petak E1 terlebih dahulu. Dan silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan putih kawan. Walaupun tanpa menteri, disinilah posisi putih bisa menang. Ya maklum kawan, dengan kontrol waktu yang tersisa 2 detik, langkah blunder seperti ini, langkah yang manusiawi. Coba rebut pion. Karena merasa sudah tidak bisa di backup oleh 2 perwira sekaligus. Ingin caplok pion kawan. Apakah kalian menemukan langkah terbaiknya kawan? Enaknya kemana? Skak kah terlebih dahulu? Sikat gajah, inilah langkah terbaiknya kawan. Benteng ambil gajah G5, pion ambil balik, dorong, dan sudah tidak bisa kalian hentikan lagi di sini. Kalian juga tidak mempunyai tempo untuk melakukan skak lagi kawan. Disinilah Levon kalah, kontrol waktunya habis. Permainan luar biasa dari Maxime Lagrave yang berani mengorbankan menteri. Walaupun tadi ada opsi menang lebih cepat, tapi sayangnya dia melangkah kuda mundur ke E3, terjadi pertukaran kuda. Tidak angkat bentengnya ke petak H4 tadi kawan. Oke, tak perlu saya lanjutkan ini lagi ya. Langkah-langkahnya sudah sangat jelas. 2 langkah berikutnya bisa promosi yang sulit kalian hentikan lagi. Mungkin ancam benteng dengan pion G4. Ya pion H7 bisa promosi di langkah berikutnya. Pion ambil benteng di sini ya segera promosikan saja. Kalian tidak bisa menghentikan lagi kawan. Coba mau kemana menteri ini untuk menghentikan laju pion? Apakah bergerak ke sini untuk menuju baris belakang? Ya terlambat ya, tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu babak semifinal di bracket atas ataupun bracket bawah. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.